Bagaimana cara mengatasi greenflation? Greenflation apa sih artinya atau definisinya? Tapi kan bukan suatu kebijakan. Ya itu sepertinya nanya dosen ke mahasiswa ke dosen. Kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Greenflation adalah inflasi hijau. Bukan perdebatan jadinya. Padahal judulnya debat cawapres kan begitu. Kalau ini adalah pameran gagasan cawapres jadinya. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab. Saya menyebutnya itu dalam debat argumentum ad hominem. Harusnya kan orang fokus pada substansinya, bukan pada gaya orangnya. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga itu. Mahfud lagi-lagi ya, dia keluar dengan mematahkan itu, penting sekali itu, kesalahan berpikir, fallacy argumentum ad hominem, dia mematahkan itu. Prof. Mahfud, yang namanya greenflation atau inflasi hijau itu, ya kita kasih contoh yang simpel aja. Demo rompi kuning di Perancis, bahaya sekali, sudah memakan korban. Ya, ini harus kita antisipasi, jangan sampai terjadi di Indonesia. Gila ini. Ngarang-ngarang ndak karuan, mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada. Kita belajar dari negara maju. Negara maju aja masih ada tantangan-tantangannya. Intinya transisi menuju energi hijau itu harus super hati-hati. Jangan sampai malah membebankan R&D yang mahal, proses transisi yang mahal ini kepada masyarakat, pada rakyat kecil. Itu maksud saya inflasi hijau, Prof. Mahfud. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke Mudarat. Saya kembalikan. Tidak ada gunanya menjawab. Nah, Prof. Mahfud seperti yang kita sebutkan, dia pelan karena menurut saya dia guardian of the debate, orang yang mencoba supaya debat itu berkualitas dari debat capres yang pertama ke Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Gibran Raka Buming Raka, calon presiden cawapres nomor urut 2, dianggap melecehkan seorang Mahfud MD saat debat cawapres tadi malam. Sikap Gibran yang dinilai melecehkan itu terjadi pada saat Gibran melontarkan pertanyaan tentang inflasi hijau ke Mahfud MD. Mahfud yang menjawab pertanyaan Gibran kemungkinan mendapatkan reaksi yang nyeleneh dengan mempertontonkan gestur heran dan mencari-cari jawaban yang dinilai Gibran tidak relevan dengan pertanyaan yang ia berikan. Saya lagi nyari jawabannya, Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya, kok nggak ketemu jawabannya. Saya tanya masalah inflasi hijau, kok malah menjelaskan ekonomi hijau, kata Gibran menjelaskan. Gibran kemudian menjelaskan apa itu inflasi hijau kepada Mahfud MD. Prof. Mahfud, yang namanya greenflation atau inflasi hijau itu ya kita kasih contoh yang simpel saja. Demo rompi kuning di Perancis, bahaya sekali, sudah memakan korban. Ya, ini hanya kata antisipasi. Jangan sampai terjadi di Indonesia. Kita belajar dari negara maju. Negara maju aja masih ada tantangan. Jelas Gibran. Banyak yang menyayangkan sikap Gibran itu kepada Profesor Mahfud MD yang dinilai netizen tidak elok dan kurang pantas saat disampaikan di depan publik. Apalagi dalam debat cawapres ada capres songong. Mungkin maksud hatinya biar kelihatan cerdas, menguasai debat. Padahal makin kelihatan tuh, kata akun X Raja Doli Siregar. Gibran Raka Buming Raka, calon presiden cawapres nomor urut 2, dianggap melecehkan seorang Mahfud MD saat debat cawapres tadi malam. Sikap Gibran yang dinilai melecehkan itu terjadi pada saat Gibran melontarkan pertanyaan tentang inflasi hijau ke Mahfud MD. Mahfud yang menjawab pertanyaan Gibran kemungkinan mendapatkan reaksi yang nyeleneh
dengan mempertontonkan gestur heran dan mencari-cari jawaban yang dinilai Gibran tidak relevan dengan pertanyaan yang ia berikan. Saya lagi nyari jawabannya, Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya, kok nggak ketemu jawabannya. Saya tanya masalah inflasi hijau, kok malah menjelaskan ekonomi hijau, kata Gibran menjelaskan. Gibran kemudian menjelaskan apa itu inflasi hijau kepada Mahfud MD. Prof. Mahfud, yang namanya greenflation atau inflasi hijau itu ya kita kasih contoh yang simpel saja. Demo rompi kuning di Perancis, bahaya sekali, sudah memakan korban. Ya, ini hanya kata antisipasi. Jangan sampai terjadi di Indonesia. Kita belajar dari negara maju. Negara maju aja masih ada tantangan. Jelas Gibran. Banyak yang menyayangkan sikap Gibran itu kepada Profesor Mahfud MD yang dinilai netizen tidak elok dan kurang pantas saat disampaikan di depan publik. Apalagi dalam debat cawapres ada capres songong. Mungkin maksud hatinya biar kelihatan cerdas, menguasai debat. Padahal makin kelihatan tuh, kata akun X Raja Doli Siregar. Gibran Raka Buming Raka, calon presiden cawapres nomor urut 2, dianggap melecehkan seorang Mahfud MD saat debat cawapres tadi malam. Sikap Gibran yang dinilai melecehkan itu terjadi pada saat Gibran melontarkan pertanyaan tentang inflasi hijau ke Mahfud MD. Mahfud yang menjawab pertanyaan Gibran kemungkinan mendapatkan reaksi yang nyeleneh dengan mempertontonkan gestur heran dan mencari-cari jawaban yang dinilai Gibran tidak relevan dengan pertanyaan yang ia berikan. Saya lagi nyari jawabannya, Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya, kok nggak ketemu jawabannya. Saya tanya masalah inflasi hijau, kok malah menjelaskan ekonomi hijau, kata Gibran menjelaskan. Gibran kemudian menjelaskan apa itu inflasi hijau kepada Mahfud MD. Prof. Mahfud, yang namanya greenflation atau inflasi hijau itu ya kita kasih contoh yang simpel saja. Demo rompi kuning di Perancis, bahaya sekali, sudah memakan korban. Ya, ini hanya kata antisipasi. Jangan sampai terjadi di Indonesia. Kita belajar dari negara maju. Negara maju aja masih ada tantangan. Jelas Gibran. Banyak yang menyayangkan sikap Gibran itu kepada Profesor Mahfud MD yang dinilai netizen tidak elok dan kurang pantas saat disampaikan di depan publik. Apalagi dalam debat cawapres ada capres songong. Mungkin maksud hatinya biar kelihatan cerdas, menguasai debat. Padahal makin kelihatan tuh, kata akun X Raja Doli Siregar. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa